Welcome back to my channel. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Selamat membaca. Keesokan paginya, rintik hujan turun membasahi bumi. Hawa dingin mulai menembus selimut yang kupakai. Seketika diri ini terkejut saat menyadari ada tangan seseorang yang melingkar di perut. Dengan perlahan, kulepaskan tangan kekar itu dari atas perutku. Guling yang tadi malam dipakai sekat di antara kami, tampaknya sudah berpindah ke belakang tubuh Mas Arka. Aku berdecak kesal. Lelaki itu beberapa kali mengingatkanku agar tidak tidur melewati guling pembatas. Tetapi dia sendiri yang telah melanggarnya. Mata ini tak berkedip saat tak sengaja kedua netraku menatap wajah teduh milik Mas Arka. Kuakui, lelaki ini memiliki karismatik yang mampu menarik hati setiap wanita. Aku memang tampan, jadi tidak usah ditatap seperti itu. Aku mencoba mengalihkan pandangan. Mencoba tidak menunjukkan kegugupanku karena ketahuan tengah memandangi wajahnya. Aku tidak sedang menatapmu kok Mas, ucapku seraya beranjak dari tidur. Kalau tidak sedang menatapku, terus kenapa matamu terus menatap ke arah wajahku? Tanya Mas Arka tak mau kalah. Itu karena aku melihat ada iler di pipimu, Mas. Aku terkekeh saat melihat Mas Arka langsung sibuk mengelap bibir dan pipinya. Padahal apa yang kukatakan tadi padanya hanya akal-akalanku saja untuk menghindari arah pembicaraan tadi. Tanpa menunggu waktu lagi, aku langsung melangkahkan kaki ke kamar mandi, mencoba menghindar dari Mas Arka sebelum benar-benar sadar dan langsung mengomeliku tanpa henti. Setelah selesai membersihkan tubuh, aku langsung mengintip dari balik pintu, berharap Mas Arka sudah tidak ada di sana. Namun, rupanya lelaki itu masih ada di kamar. Aku mendengkus kesal, bingung bagaimana caranya agar bisa mengambil pakaian di dalam sana. Beberapa menit kemudian, tampaknya lelaki itu masih setia di kasur. Mas, panggilku sedikit ragu. Apa? Keluar kamar dulu Mas, aku mau pakai baju. Masuk saja, sudah ku bilang aku tidak akan tertarik dengan tubuhmu. Untuk kesekian kalinya aku mendengkus kesal. Sebentar saja. Tidak. Lelaki itu benar-benar keras kepala. Ingin rasanya aku mencubit lalu menggilingnya menjadi perkedel. Terus ku makan hingga tak bersisa tubuhnya. Astagfirullah. Maira, kamu bukan kanibal. Mas, aku terus mencoba membujuknya agar lelaki itu mau keluar kamar. Bawel, ucap Mas Arka seraya beranjak dari tidur. Lalu dengan sedikit sempoyongan dia berjalan keluar kamar. Setelah memastikan lelaki itu benar-benar sudah keluar dari kamar, aku langsung melangkah mendekati lemari pakaian, mengambil baju dari sana dan langsung memakainya. Sudah selesai belum? Aku masih mengantuk, teriak Mas Arka dari depan pintu. Sudah Mas, balasku singkat. Mas Arka kembali masuk ke kamar dan langsung merebahkan kembali tubuhnya di ranjang. Tumben. Lelaki itu tidak marah-marah dan berkata kasar padaku. Mungkin karena takut terdengar sama bunda dan papa, sehingga mengurangi porsi marahnya. Tanpa meminta izin terlebih dulu, aku langsung berniat keluar kamar. Namun, pada saat sampai di ambang pintu, lelaki itu langsung memberi ancaman yang membuatku mendelik tak percaya. Keluar kamar sendiri, akan langsung aku denda 5 miliar bayar kontan. Aku langsung berbalik, menghadap Mas Arka. Kenapa harus pakai denda segala? Ini kan masih di dalam rumah. Iya, memang masih di dalam rumah. Tetapi di luar kamar ini ada lelaki lain yang bukan muhrimmu. Jadi tunggu aku mandi baru keluar kamar denganku.
Astagfirullah, lelaki ini kenapa menjengkelkan sekali? Dan kenapa juga jadi hiper seperti ini? Apakah mungkin dia sedang kehabisan obat? Menunggu itu adalah hal yang membosankan. Mungkin itu kata-kata yang tepat untuk menggambarkan suasana hatiku saat ini. Bagaimana tidak bosan? Kukira setelah melarang keluar kamar, lelaki itu akan langsung ke kamar mandi. Tetapi ternyata dia malah tidur dengan waktu yang lumayan lama. Sehingga membuatku cukup jenuh. "Maira, ayo kita sarapan," teriak bunda dari bawah. "Iya bunda, sebentar lagi," balasku. Perlahan, kubangunkan Mas Arka dengan hati yang dipenuhi rasa takut. Takut tiba-tiba lelaki itu marah dan langsung kalap. "Jangan ganggu, aku masih ngantuk," ucap Mas Arka sedikit membentak. "Bunda sudah memanggil kita untuk sarapan, Mas. Aku juga tidak enak hati. Tadi tidak membantunya memasak." "Berisik. Biarkan saja, ada Mpok Inem yang setiap pagi diberi tugas untuk memasak." Tapi aku tidak enak. "Ya sudah, Mas lanjutkan tidurnya. Aku turun dulu." "Tunggu, aku mandi dulu," ucap Mas Arka seraya melangkah ke kamar mandi. Tak lama kemudian kami turun ke lantai bawah, menghampiri bunda, papa, dan Kak Lutfan yang sudah menunggu kami di meja makan. "Kalian ini lama sekali. Apa belum puas kemarin berbulan madu?" goda bunda. Wajahku memanas. Mungkin kalau saja ada cermin di depanku, wajah ini sudah pasti tampak memerah bak kepiting rebus. Walaupun kami tidak melakukan apa-apa di sana, tetap saja diri ini merasa malu digoda ibu mertua seperti itu. Aku menoleh sekilas pada Mas Arka. Lelaki itu pura-pura tidak mendengarnya. Terlihat dari wajahnya yang tampak biasa saja, dan langsung duduk di meja makan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tadi menunggu Mas Arka, bunda, seperti tidak pernah mudah saja. Pastinya bunda juga pernah mengalami bagaimana indahnya menjadi pengantin baru. "Sudah, jangan berisik di meja makan. Lebih baik kita segera memulai sarapan," ucap papa seraya menyiduk sayur sop ke piringnya. Kak Lutfan, dari tadi kulihat lelaki itu hanya diam saja. Tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Bahkan tak ada senyuman manis yang selalu terlengkung indah dari bibirnya. Lelaki itu hanya fokus pada makanan yang ada di piring. Lebih tepatnya menatap kosong pada nasi dan sop ayam yang sedari tadi hanya dimainkan oleh sendoknya saja. "Lutfan, mengapa tidak dimakan nasinya?" tanya bunda. Mungkin ia memergoki lelaki itu tengah melamun. "Tidak apa-apa bunda, aku hanya sedang tidak berselera makan," balasnya seraya melempar senyum ke arah kami. Setelah itu kami melanjutkan sarapan dengan takjim. Hanya dentingan sendok yang terdengar di meja makan. Setelah selesai sarapan, baru bunda kembali berbicara. "Kalian jangan dulu pulang. Tinggallah 1 minggu lagi di sini," pinta bunda. Mendengar permintaan bunda, aku dan Mas Arka langsung membelalakan mata. Jelas-jelas itu tidak mungkin. Karena kalau 1 minggu berada di rumah ini, berarti 1 minggu juga kami harus tidur di kamar yang sama. Dan itu jelas-jelas tidak mungkin, karena lama-kelamaan akan membuatku sesak napas. Dan itu tidak sehat untuk jantungku. Maaf bunda, bukannya tidak ingin menginap lebih lama di sini. Hanya saja, aku sedang banyak pekerjaan di kantor. Dan tidak mungkin juga setiap hari harus berangkat kerja dari sini. Mengingat perjalanan yang ditempuh lumayan jauh. Bunda mengembuskan napas kasar. "Baiklah, kalau kamu mau pulang, pulang saja. Maira akan tetap di sini bersama bunda. Tenang saja, di sini ada bunda dan Lutfan yang akan setia menjadi teman mengobrolnya."